Bismillahirrahmanirrahim. Setelah di sesi pertama kita membahas tentang masalah diferensial, kalkulus diferensial, dan kemudian definisi yang erat kaitannya tentang limit, yang kemudian turunan juga dapat diartikan sebagai gradien atau kemiringan dari suatu persamaan garis lingkung, dan juga sebagai laju ya dari perubahan. Maka di sesi kedua ini kita akan membahas tentang turunan sebagai suatu fungsi dengan memberikan contoh ya, dengan diberikan beberapa contoh yang kemudian mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Maka ketika kita bicara turunan dari suatu fungsi ya, misalnya di sini adalah turunan fungsi f ya, kita definisikan sebagai f aksen yang nilainya pada bilangan x ya, kita tahu ya, dia didefinisikan sebagai f aksen x ya sama dengan limit h menuju 0 di mana fx plus h dikurangi fx dibagi h ya. Nah, semakin kecil h maka akan semakin pula ya selisih yang kita peroleh dari dua hampiran nilai seperti ini. Semakin besar maka semakin besar pula hampirannya. Nah, ini diberikan bahwa ya sembarang bilangan x yang bersifat ya bahwa limit itu harus ada ya, sehingga kita dapat memandang bahwa f aksen itu adalah suatu fungsi baru yang merupakan turunan dari fungsi awal. Nah, fungsi f aksen ini disebut fungsi non turun dari f karena telah diturunkan dari f dengan menggunakan operasi limit yang seperti kita bahas di sesi pertama ya, bahwa f aksen itu merupakan turunan dari f ya, yang telah diturunkan dengan menggunakan operasi limit yang telah didefinisikan ya. Nah, dari definisi f aksen ya atau daerah definisi f aksen adalah suatu himpunan x di mana f aksen x-nya harus terdefinisi ya, dan boleh jadi nanti ya daerah yang kemudian dihasilkan adalah dia lebih kecil ya dibandingkan definisi dari daerah f. Nah, perhatikan permasalahan yang mungkin ada kaitannya dengan dunia nyata seperti ini. Misalnya kita bicara tentang laju inflasi ya, laju inflasi yang ada di suatu negara, misalnya di sini di Indonesia, yang merupakan suatu fungsi terhadap waktu. Artinya setiap tahun ya Kementerian Keuangan menghitung ya berapa sih inflasi yang kemudian ada atau kemudian terjadi di suatu negara khususnya di Indonesia. Nah, misalnya di sini ada Bapak ambil data dari 18 tahun ya. Nah, tugasnya adalah kemudian membuat sebuah tabel ya dari nilai turunan dari fungsi tersebut. Nah, misalnya ini beberapa data inflasi ya, kita misalkan tabel tentang inflasi tersebut ya, kita misalkan dengan suatu fungsi yaitu IT ya, suatu fungsi inflasi terhadap waktu ya. Nah, misalnya ini data yang kita peroleh. Nah, di tahun 1979 nilai inflasinya 11,3% ya. Atau mungkin 2 tahun kemudian 1981 10,3% ya. Dari sini terlihat ya nilai inflasi yang paling rendah yaitu ada di tahun 1997 yaitu 2,3%. Tapi nggak tahu tahun 1998 kan terjadi krismon ya, apakah bertambah atau tidak. Jadi di sini disebutkan hanya di tahun 1997 dan tahun 1979 adalah nilai inflasi yang paling besar yaitu 11,3%. Nah, kita akan cobakan menghampiri ya nilai I aksen ya, yaitu di tahun 1989 ya. Artinya laju perubahan inflasi ya pada tahun 1989 ya. Dengan menggunakan konsep limit, kita bisa mengetahui bahwa I aksen 1989 itu sama dengan limit H menuju 0 dari I 1989 plus H ya dikurangi I 1989 ya dibagi H. Ya. H ini kemudian kita bisa masukkan dengan nilai berapapun ya, bisa dengan nilai yang desimal, nilai bulat ya, ataupun nilai berapapun. Tapi karena kita punya datanya di sini adalah data yang kemudian perperiodik dan periodikalnya itu adalah setiap 2 tahun sekali, maka ada baiknya H di sini kita gunakan yaitu plus 2 di tahun tersebut ataupun negatif 2 dari tahun tersebut. Ya.
Karena kalau misalnya kita mempunyai H itu sangat kecil ya dan mendekati angka 0, maka dia akan nilainya ekuivalensi dengan I 1989 plus H dikurangi I 1989 dibagi H. Ya. Yang pertama, kita misalkan untuk H-nya itu misalnya positif 2. Ya. Artinya, karena kita ingin tahu I aksen 1989, berarti kalau H 2 berarti 1991. Ya. Maka kita punya I aksen 1989 untuk H-nya itu di angka 2, maka kita punya I 1991 dikurangi I 1989 dibagi 2. Ya, dari tabel awal kita bisa peroleh nilainya adalah 4,2 dikurangi 4,8 dibagi 2. Nah, jadi kita peroleh 0,6 dibagi 2. Jadi negatif 0,6 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah negatif 0,3. Itu untuk nilai H-nya sama dengan 2. Kita coba untuk H yang sebelumnya, yaitu H min 2. Maka kita punya tahun 1987. Ya, maka untuk mendapatkan I aksen 1989 itu sama aja dengan I 1987 dikurangi 1989 dibagi H. Ya, artinya kita punya dari nilai tabel yang awal yaitu 3,6 dikurangi 4,8 dibagi negatif 2. Sehingga nanti hasilnya adalah 0,6. Nah, ini adalah untuk mencari hampiran nilai yang memungkinkan untuk I aksen 1989. Nah, ini kita bisa lihat suatu angka yang rentangnya sangat jauh, yang satu negatif 0,3, yang satu 0,6. Maka untuk mendapatkan nilai hampiran yang lebih akurat, maka kita rata-ratakan dari dua hasil tersebut. Ya. Nah, supaya lebih akurat, maka kita rata-ratakan dua laju perubahan tersebut, yaitu dari tahun 1989 ya ditambah 1989 dari H2 dan H-2 ya, sehingga kemudian kita bagi 2 ya. Kita diperoleh setengah dikali negatif 0,3 ditambah 0,6. Sehingga hasilnya kita peroleh setengah dikali 0,3 ya, sehingga hasilnya adalah 0,15 ya. Itu yang kemudian kita bisa peroleh dari hampiran ketika I aksen 1989. Artinya laju perubahan di tahun 1989. Maka kemudian ya, ini memberikan arti bahwa pada tahun 1989 laju inflasinya itu naik ya, naik 0,15% per tahun ya. Maka kemudian karena kita punya beberapa data untuk setiap 2 tahun sekali ya, maka kemudian kita akan coba ya dengan perhitungan yang sama, Bapak rangkum atau Bapak sumari ya dengan menggunakan perhitungan yang tadi sama seperti di awal, maka kita bisa menemukan ya di sini kita punya 1989 itu 0,15 ya, artinya naik 0,15% ya. Kemudian dengan perhitungan yang sama diperolehlah data seperti ini. Apa sih arti dari data tabel ini? Maka kita bisa melihat bahwa pada tahun 1989 laju inflasi itu naik 0,15% ya. Pada tahun 1991 maka laju inflasi itu menurun ya 0,45% karena dia nilainya negatif ya. Kemudian pada tahun 1995 maka inflasi juga turun 0,175% ya. Itu yang kemudian kita bisa peroleh ya data yang merupakan sebenarnya perubahan atau naik turunnya suatu laju inflasi itu kita bisa lihat berdasarkan turunan dari fungsi awal, yaitu fungsi berapa sih nilai inflasi di tahun tersebut. Maka kita bisa memprediksi atau melihat ya bahwa turunannya itu merupakan perubahan laju yang ada di tahun-tahun tersebut. Maka kalau misalnya kita gambarkan dengan menggunakan grafik ya, ini kita lihat ini grafik untuk fungsi inflasi ya. Maka grafik fungsi inflasi kita lihat ya bisa seperti ini. Setiap tahun, setiap 2 tahun sekali dia menurun ya. Pernah naik mungkin di tahun 1987 ya. Pernah naik dikit ya, tapi kemudian turun lagi. Seperti itu. Mohon maaf ini 1989 kita lihat dia naik ya, naik 1989 di antara 1988 dan 1990 dia naik 0,15% ya.
naik sedikit ya, kemudian turun lagi ya, semakin turun ya. Di tahun 91 ya dia turun 0,45% dan terus menerus turun. Kita bisa lihat penurunan yang cukup signifikan yaitu di tahun 1981 sampai 1983 ya. Nah, kalau misalnya dilihat secara grafik ya, penurunannya kita bisa lihat ya negatif 2,025 ya. Suatu penurunan yang cukup signifikan pada tahun tersebut. Kalau kita ingin lihat bagaimana sih grafik fungsi dari turunannya, maka kita bisa lihat ini. Ini merupakan grafik turunan fungsi laju inflasi yang kemudian digambarkan seperti ini. Nah, itu ya sedikit contoh yang mudah-mudahan bisa memahami tentang apa sih makna sebenarnya dari turunan dari suatu fungsi. Insya Allah nanti akan dibahas lagi mungkin tentang contoh-contoh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.